Ya, Halo Velas. halo Velas, kembali lagi bersama kita di sini di segmen yang kalian tunggu-tunggu dan tidak tunggu-tunggu, yaitu Bincang-bincang sinema. ya BBS. Kali ini di kesempatan yang berbahagia ini di episode 2 atau chapter 2 kita bakal bahas yang serem-serem. Yaitu apa, Boy? Badarawi. Yeay. Siapa yang belum nonton, siapa yang sudah nonton, komen di bawah. Oke. Gimana menurut kalian filmnya? Bagus apa enggak? Oh ini langsung tak acungi jempolnya nih. Bagus berarti. Tapi aduh. Oke. Ya itu. Nanti tunggu saja Iya. bagaimana penjelasan kita, bagaimana film ini menurut kita. Ya ini canon nggak sih Boy sama KKN sama ya? Ya sama. Cuman produsernya yang beda. Beda. Kalau KKN di Desa Penari itu produsernya ini. Ya ini. Nah, kalau Badarawi produsernya ini. Nah, begitu. Jadi beda produser sama for your information. Badarawi, aduh, apa mau? Badarawi sudah menggunakan kamera IMAX. Jadi itu benar-benar top tier lah Top. kameranya. Markotop. Jadi kita langsung bahas saja untuk yang pertama itu dari segi sinematografi. Ya. Dari segi sinematografi, Gimana tuh Boy sini? menurut saya Badarawi ini bukan the best, cuman lebih mengalami peningkatan dari Betul. KKN Desa Penari. Betul. Karena mungkin menggunakan kamera IMAX. IMAX ya. Jadi Pengaruh ya itu ya. sangat berpengaruh. Kalau Anda melihat di studio IMAX itu, Iya. Aduh. cocok. Jadi banyak juga shot-shot sama angle-angle yang menurut betul, saya betul. itu bagus dan Bagus banget. unik. Unik. Salah satu contohnya itu yang siapa nama pemerannya? Lupa. Saya juga lupa. Yang kakaknya ceweknya. Ya. Nah, itu kan yang pas tidur di ronda. Nah, itu malam-malam itu ada Bagus itu beneran setan yang bagus. deket. Nah, itu bener-bener pengambilan Iya. gambarnya itu yang objeknya ditempatkan di Iya. pojok, terus yang lainnya dibuat blur, cuman ada objek Betul. bayangan yang mendekat itu menurut saya Tegangnya dapat ya. memaksimalkan penggunaan tegangnya kamera dapat. IMAX. Dapat. Betul. Karena bisa meng-shot Objek yang objek dan suasana di Nah. mana hari dengan sangat jelas. betul jelas banget itu. Betul. Kalau dari Anda, Aku mau bahas alurnya ya, Alur, ceritanya ya. Ceritanya tuh awal-awal di awal cerita film ini dimulai itu udah excited banget kan. Karena kan ini viral juga ya? kan. Waktu di KKN itu kan juga viral kan. mungkin pengaruh dari Nah. trik itu ya, jadi Iya. viral. Viral juga kan si KKN itu kan. Ya jadi awal-awal di cerita awal-awal sini tuh bagus banget, excited banget kan. Aku kan, Oke. gue kan. Nah terus kok lama-lama kok intensitas tegangnya nggak ada. Oh. Tak pikir ini film yang ada jump scare-nya loh. Ternyata nggak sama sekali. Ya, ini film-film gak ada jam Iya. sama sekali. Ya mungkin karena model hantunya tuh beda ya. Mungkin Betul. model hantunya ini Nggak kan ada plastik yang kan. serem-serem, Nggak malah ada yang cantik-cantik serem-serem. semua. Iya. Jadi malah pengen ke angkara murka. Ya gitu kan. Yang bapak-bapak gembel-gembel itu loh. Oh iya. Yang di angkara murka itu malah menurut saya agak serem. Ya itu serem banget jujur daripada make up yang matanya copot lah, pipinya sobek atau apa, Itu malah bapak-bapak gondrong yang kayak gembel. kayak Di gembel angkara itu murka itu malah serem. itu lebih serem. Apalagi pas Betul. tinggal si pemeran ceweknya sama yang Si cewek Mbak yang Ranting biasa, itu, yaitu yang namanya. dua orang Ya, yang dipilih jadi dawuh nari terus itu Iya. sambil dikelilingi itu serem orang-orang jujur. gembel itu. Itu jujur serem. Itu malah Jujur, itu intensitasnya serem. mulai naik pas saat di situ. Iya, Tapi betul. saya setuju sama pendapat Anda bahwa alur cerita ini tuh benar-benar flat, nggak ada Flat. yang spesial. Iya, Saya betul. kira awalnya mau jelasin bagaimana sejarah Badarawi itu ada, asal usul mungkin ya. prolog dari sebelum KKN. KKN, tapi malah ternyata kita dihadirkan kisah baru tentang Badarawi, Betul. tapi sama aja nggak ada pembeda dari KKN sebelumnya. Betul. Jadi alur yang dibawakan pun juga
udah ini ceritanya nyoh begitu. Nah, ya wis ini apa adanya gitu ya. Ya itu Ya wis nyoh gitu. Tidak ada yang spesial. Tidak ada yang spesial gitu. Bahkan saya pun sempat ketiduran pas di tengah-tengah film. Bahkan jujur ini agak melenceng dikit ya. Waktu nonton saya jujur sampai salah kursi duduk, sumpah gara-gara saking nggak fokusnya. Itulah. Itu yang pas adegan di kolam yang si MC utamanya mandi itu tak pikir ya itu bakal ada jump scare atau apalah gitulah, ternyata ya enggak sama sekali gitu. Namun yang benar-benar bisa saya apresiasi itu dari segi sinematografi, betul, sama scoringnya. Betul. Untuk scoringnya sendiri itu menurut saya cukup bagus dan menarik karena penggunaan musik-musik daerah yang mengangkat budaya lokal lah, yang diangkat saat menari sama saat-saat kegiatan-kegiatan. Ya bagus kok. Saya bagus. Lalu kelebihan film ini apa, Boy? Kelebihannya itu ya jelas sinematografi, alat yang digunain itu ya. Tapi shot yang diambil itu kurang mewah menurut saya. Jadi benar-benar shot pada umumnya cuman dengan penggunaan gear yang lebih advance. Jadi menurut saya ya kurang digali lagi ya. Untuk scoringnya sih tidak ada komplain, benar-benar bagus dan pas di Arc 3 itu juga benar-benar dipush. Untuk Arc 1 dan Arc 2 itu benar-benar slow pace, nggak bisa dibilang slow pace sih, cuman hambar, nggak ada apa-apa. Kalau menurut gue atau aku yang paling menegangkan itu ada di film ini masih ada sisi menegangkannya, yaitu dimana si ibu dari kedua wanita ini Mbak Ratih dan satunya si MC itu udah mulai efek-efek apa boy borok-borok gitu-gitu itu masih khasnya si bapak produser ini ya. Iya, masih itu kok. Pasti selalu menghadirkan sesuatu yang gore. Jadi kalau Anda juga penikmat gore, ya ini sangat, menurutku sih sangat disayangkan sih. Udah terkenal dari film sebelumnya, yang ini malah agak kurang gitu ya. Menurut saya peningkatan ada jelas dari film sebelumnya, cuman nggak terlalu signifikan. Apalagi dari segi cerita sama alur. Untuk acting setiap pemeran itu bagus banget sih menurutku sih. Jadi ya kayak apa ya istilahnya ya itu kayak iki aku bikin cerita ya udah nyok gitu. Sama ada beberapa karakter yang saya kira nggak penting-penting amat tapi dipaksa untuk masuk ke cerita. Iya. Kayak sing apa caci sing ngetapel ku ya. Ya itu sebenarnya kan mau bridging ke arah mbah-mbah yang jadi anjing gitu. Iya. Ya itu kan harusnya mau bridging ke situ. Tapi kayak tidak ada scene lanjutan dari itu. Iya, jadi benar-benar sia-sia. Sama teman-teman dari karakter-karakter utama itu yang satunya yang suka sama karakter utamanya gitu. Iya. Itu benar-benar nggak ada kontribusi sama sekali, benar-benar cuma nempel tok di cerita. Benar. Nggak memberikan nggak ada kontribusinya. Tuh sama yang temennya itu yang nunjukin jalan itu malah lebih berpengaruh menurut saya. Dia hanya dijadikan sebagai karakter komedi. Betul. Yang patut diacungi jempol dari film ini adalah transisinya. Waktu yang pas nari di siang atau sore hari itu langsung transisi ke isekai. Angkara Murka itu bagus banget sih. Itu juga hal yang patut diapresiasi juga. Transisinya jadi bagus. Secara transisi saat di dunia nyata sama di Angkara Murka itu benar-benar bagus, sama koreografi tariannya itu benar-benar keren banget. Keren bagus. Dan itu skor final dari film ini berapa ya? Wah jelas. Jadi kalau dari 6/10. Oke, kalau dari saya sih ya sama 6/10. Jadi kesimpulannya film ini ya mediocre lah. Iya, kalau cuman dengan sinematografi yang kalau kalian pengikut dan penyembah KKN Desa Penari ya mungkin cocok lah buat Anda. Iya, ini buat Anda gitu. Gitu. Oke, gitu aja pembahasan dari ini BBS kali ini. Oke, jangan lupa subscribe, comment, and like, share ke media sosial kalian. Follow juga Instagram BBS. Betul.
support kami biar kami bisa terus berkembang dan memberikan konten-konten yang seperti ini. Oke? Ya. See ya.